Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan mahasiswa, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik kawan-kawan dimanapun saudara berada, masih dalam kajian mata kuliah strategi pembelajaran Al-Quran. Kali ini masuk kita kepada pembahasan urgensi pembelajaran Al-Quran dan hadis. Apa pentingnya, apa urgensinya? Maka kita harus tahu. Semoga ini menjadi hajanah bagi guru dan menjadi semangat motivasi untuk kita sebagai guru Al-Quran dan hadis nantinya. Yang pertama, urgensi pembelajaran Al-Quran hadis pada peserta didik yang pertama adalah pemahaman. Urgensi pemahaman, yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan, cara membaca dan menulis Al-Quran, serta kandungan Al-Quran dan hadis. Jadi kita belajar strategi agar mereka bisa cepat di dalam membaca, menulis, serta memahami kandungan isi Al-Quran dan hadis. Strategi itu yang pertama ya. Urgensi yang pertama adalah pemahaman. Yang kedua urgensinya adalah sumber nilai. Sumber nilai yang seperti apa? Yaitu memberikan pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Karena siswa kita itu akan diberikan pemahaman bahwa orang yang bahagia dunia dan akhirat itu adalah orang yang hidupnya berpegang dengan Al-Quran dan hadis, dan itulah sebagai pusaka atau peninggalan yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Sementara urgensi yang ketiga adalah sumber motivasi, yaitu memberikan dorongan untuk meningkatkan kualitas hidup beragama, kualitas hidup bermasyarakat, dan kualitas hidup bernegara. Dan ini semua sudah diatur di dalam Al-Quran dan hadis. Bagaimana kita bernegara yang baik, bagaimana kita bermasyarakat yang baik, sehingga kita disuruh dalam, kalau kita idza tabahta fa'aktsir ma'uha, apabila kita menggulai, apabila kita memasak, maka perbanyaklah kuahnya. Ini semua kan dalam hadis ini anjuran untuk bermasyarakat, bersilaturahim itu dapat memanjangkan umur. Kemudian bersilaturahim itu bisa mempermudah rezeki. Ini semua adalah motivasi-motivasi dari agama untuk dapat memotivasi kita untuk bertetangga dan bermasyarakat. Kemudian urgensi yang keempat itu adalah urgensi pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik atau siswa dalam meyakini kebenaran agama Islam. Setelah dia belajar Al-Quran, setelah dia belajar hadis, keimanannya, ketakwaannya, keyakinannya tentang kebenaran Islam itu semakin tinggi, bukan sebaliknya. Melanjutkan upaya yang telah dilaksanakan dalam lingkungan keluarga maupun jenjang pendidikan sebelumnya. Jadi semakin lama kita belajar Al-Quran dan hadis ini, baik dia dalam strateginya, maka diharapkan siswa semakin meningkat pula kepercayaan, keimanan, takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca simpel-simpel saja ya. Kemudian yang kelima, urgensi perbaikan, yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam keyakinan. Selama ini yang diyakininya ibadahnya seperti ini, keyakinannya seperti ini. Ternyata setelah kita belajar Al-Quran dan hadis dan strategi, dengan strategi kita mengajarkannya, oh ternyata yang dilakukan selama ini belum benar, belum sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Maka ada urgensi perbaikan. Setelah diketahui itu belum baik, maka ada usaha ke depannya untuk membaikkan pengamalan itu sesuai yang di reviewnya, sesuai yang dipelajarinya dengan benar. Sedangkan yang urgensi yang keenam adalah urgensi pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungan atau budaya
yang lain dan yang dapat membahayakan diri peserta didik dan menghambat perkembangannya menuju manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada preventif ya, pencegahan. Sedangkan yang terakhir adalah urgensi pembiasaan, yaitu menyampaikan pengetahuan, pendidikan dan penanaman nilai-nilai Al-Quran dan hadis pada peserta didik atau siswa sebagai petunjuk dan pedoman dalam seluruh kehidupannya. Dan ini saya rasa penting, metode pembiasaan ini. Setelah sadar, setelah biasa, bahwa kita tumbuhkan kepada siswa bahwa dalam keseharian kita, dalam kehidupan apapun ya, bahwa Al-Quran dan hadis itu adalah petunjuk dan pedoman dalam seluruh kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, pandai-pandailah dalam berstrategi dalam mengajarkan Al-Quran dan hadis. Ini saja yang dapat kita sampaikan. Saya ulangi, urgensi belajar Al-Quran hadis itu 7. Yang pertama urgensi pemahaman, yang kedua urgensi sumber nilai, yang ketiga urgensi sumber motivasi, yang keempat urgensi pengembangan, yang kelima urgensi perbaikan, yang keenam urgensi pencegahan, dan yang ketujuh adalah urgensi pembiasaan. Semoga dapat kita pahami, dapat kita jelaskan kepada siswa kita, dan juga dapat kita amalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.